Shalom, selamat jumpa kembali. Saya Esther Idayanti dari STT International Harvest. Tahukah Anda siapa ilmuwan yang paling hebat di seluruh jagat raya? Bukan Isaac Newton, bukan Stephen Hawking, tetapi adalah Allah. Allah mengatur alam semesta sedemikian rupa dengan jalur orbit setiap planet dengan perhitungan yang teliti sehingga planet tidak bertabrakan. Allah menciptakan berbagai binatang dengan keunikan mereka yang dapat bertahan bahkan di dalam cuaca yang ekstrim. Yang menarik lagi, ternyata dunia ini diatur oleh yang namanya deret Fibonacci. Seorang ilmuwan Fibonacci menemukan deret Fibonacci, yaitu pola penjumlahan bilangan yang menghasilkan pola-pola tertentu, dan pola ini ternyata terlihat di dalam alam. Pola ini membentuk cangkang telur, juga membentuk cangkang siput, dan pola ini mewakili arsitektur yang kokoh dan juga keindahan di dalam dunia. Contohnya bunga mawar, kemudian struktur wajah manusia, semua dibangun dari pola deret Fibonacci. Jadi Allah menyembunyikan matematika di dalam alam yang kita tinggalin ini. Lalu mengapa di dalam perjalanan sejarah terdapat pertentangan antara iman dan ilmu? Contohnya mengenai evolusi dan penciptaan, atau tentang usia dunia. Apakah dunia miliaran tahun seperti yang dipercaya oleh ilmu pengetahuan saat ini, atau dunia sekitar 6.000 tahun, maksimal puluhan ribu tahun seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Sebenarnya iman dan ilmu keduanya adalah berasal dari Allah. Allah yang memberikan hikmat pada manusia untuk memahami dunia dan menciptakan hal-hal yang akan membantu di dalam kehidupan kita, seperti listrik, vaksin, dan sebagainya. Bila memang iman dan ilmu terpisah, seharusnya tidak ada ilmuwan Kristen. Tapi nyatanya di dalam dunia ini banyak ilmuwan Kristen. Contohnya Johannes Kepler, kemudian Galileo Galilei, Isaac Newton, ada pemenang Nobel, yaitu orang-orang yang percaya pada Tuhan. Namun di dalam perjalanan sejarah, ada orang-orang tertentu yang memegang paham naturalisme, yaitu mereka yang berpendapat bahwa sesuatu harus bisa dipegang dan dilihat untuk dapat dibuktikan dan masuk akal. Hal-hal yang supernatural mereka tidak bisa terima, karena itu mereka memisahkan antara iman dan ilmu. Namun kita perlu sadari bahwa ilmu pengetahuan juga tidak 100% tepat. Contohnya ada penemuan yang dahulu dikatakan benar, kemudian terbukti salah. Dunia ini merupakan kuburan dari berbagai ilmu pengetahuan. Sebenarnya pertarungan bukanlah antara iman dan ilmu, melainkan antara dua cara pandang, teisme atau naturalisme. Teisme percaya adanya Allah pencipta, namun naturalisme hanya mempercayai apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diterima oleh panca indera kita. Perbedaan kedua cara pandang ini dapat ditemukan di dalam sejarah ilmu pengetahuan. Isaac Newton, penemu gaya gravitasi, berkata bahwa gaya gravitasi bisa menjelaskan gerakan planet, tetapi tidak bisa menjelaskan siapa pencipta planet tersebut. Namun, Stephen Hawking mengatakan, karena ada gaya gravitasi, maka planet dapat tercipta dari kekosongan atau hal-hal yang tidak ada. Hal yang sama, gravitasi, dipandang dari dua sudut yang berbeda. Yang satu percaya ada Allah, yang satu percaya tidak ada Allah. Jadi perbedaannya bukanlah ilmu dan iman, tetapi cara pandang seseorang. Allah membuktikan kehadirannya melalui apa yang bisa kita lihat di dalam alam. Di dalam Roma 1:20-21 dikatakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebenarnya manusia tidak dapat berdalih, namun ada orang-orang yang bersikeras untuk menentang kehadiran Allah di dalam alam dan ilmu pengetahuan. Contohnya Thomas Nagel, seorang filsuf dari New York University. Dia mengatakan bahwa masalahnya bukan hanya saya tidak percaya pada Allah dan secara wajar berharap tidak ada Allah. Saya tidak ingin Allah ada, saya tidak ingin alam semesta menjadi seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita tidak harus memilih antara ilmu dan iman. Tetapi cara pandang tertentu memisahkan antara ilmu dan iman. Sebenarnya kehidupan tidak bisa dipisahkan dari iman, karena ilmu tidak bisa menjawab semua hal.
Ilmu tidak bisa menjawab bagaimana kita berharap kepada Allah di masa yang sulit, di dalam penderitaan. Ilmu tidak bisa menjawab tentang kasih, tentang pengharapan, tentang kesabaran. Dan yang lebih penting lagi, sebenarnya ilmu menunjukkan kepada Tuhan. Planet, matahari, binatang, semua yang kita pelajari saat ini di dalam ilmu sebenarnya berakar kepada Allah, menunjukkan kepada Allah yang menciptakan dengan luar biasa. Tuhan memberkati.